Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Wamen PDTT era 2023-2024, Paiman Raharjo, dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. Yaitu dia mengaku, sekali lagi ya, Profesor P tersebut, dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya, di Pasar Pramuka Pojok. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen, ya, atau pemerhati intelijen, Pak Sri Raharja, bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002, karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul ya keterlibatan Profesor P ini di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman Raharjo melalui pesan WhatsApp pada 6 Mei lalu. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif, ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan, ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat, ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara itu, mantan Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo membantah semua tuduhan Roy Suryo. Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya. Sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh termasuk saya. Mantan ketua sedulur Jokowi itu juga menolak dikaitkan terlibat kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas, Wakil Menteri Desa PDTT 2023-2024, Paiman Raharjo menggugat Roy Suryo CS terkait kisru ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Farhad meminta Roy Suryo CS membayar ganti rugi senilai 1,5 miliar rupiah. Gugatan ini dilayangkan Farhad mewakili mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Paiman Raharjo. Gugatan perdata tersebut ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Roy Suryo, terdapat 6 orang lain yang juga digugat, yakni Edi Sujana, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, Kurniatri Royani, Rizmon Syanipar, Bambang Suryadi Betor, dan Hermanto. Ketujuh orang ini digugat atas perbuatan melawan hukum terkait tudingan Roy Suryo CS terhadap Paiman sebagai otak penerbitan ijazah palsu Jokowi. Para tergugat diminta membayar ganti rugi senilai 101,5 miliar rupiah. Profesor malam ini menyempatkan diri karena laporan pencemaran nama baik harus dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan. Ini adalah sikap negarawan dari Profesor Paiman untuk menempuh jalur hukum, bukan cara berdebat atau membuat opini seolah-olah ada ijazah palsu. Sudah dibuktikan dan sudah melalui gelar perkara khusus. Di samping itu juga kita melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, yang mana orang-orang tersebut juga sebagai tergugat ini, Prof. Pemirsa, aktivitas Roy Suryo CS mempermasalahkan ijazah Jokowi berbuah 2 laporan polisi. Setelah dilaporkan sejumlah pihak terkait tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya, kini Roy Suryo menghadapi gugatan baru dari mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo. Kemudian untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Roy Suryo, dan sebelumnya kita juga sudah menghubungi Farhad Abbas, kuasa hukum dari Paiman Raharjo, yang beberapa waktu lalu sudah menyatakan kesediaannya bergabung berdialog di iNewsroom. Namun sekarang Farhad Abbas belum bisa dihubungi kembali. Kita akan bergabung terlebih dahulu bersama dengan Bung Roy Suryo. Bung Roy, selamat malam. Selamat malam Mbak Diandra, selamat malam juga semua pemirsa iNews. Ya, baik. Salam sehat.
Bung Roy, setelah digugat Jokowi dan juga saat ini kan sudah naik ke tahap penyidikan, kini Anda mendapatkan gugatan baru, diminta membayar 1,5 miliar rupiah. Tanggapan Anda seperti apa? Ini lucu aja, aneh-aneh aja. Ada orang mau numpang-nampang ya, gitu, pansos ini. Ya gitu, jadi panjat sosial numpang di kasus. Apa hubungannya kuasa hukum ini dengan kasusnya Pak Jokowi gitu loh, iya kan? Kemudian kalau misalnya harusnya menggugat, justru sebenarnya nalar masyarakat yang benar-benar waras itu tahu bahwa harusnya saya yang menggugat. Ya karena saya dikirimi WA, dan WA itu akan jadi bukti sangat bagus ya. WA ancam dari yang namanya Profesor P itu tadi. Itu tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin. Itu tanggal 6 Mei loh. Jadi belum ada apa itu tiba-tiba kirim ke saya dan mengatakan saya stop penelitian ilmiah itu, kemudian saya harus minta maaf kepada Jokowi, dan terakhir kalau tidak maka keluarga saya tidak aman. Loh, apa ini? Ya, jadi saya terus saja Mbak Diandra dan seluruh pemirsa iNews nggak menganggap itu sebenarnya kan buat apa ini receh kayak gini. Tapi menariknya WA itu kemudian ya karena saya konsultasikan ke intelijen ya gitu, karena kan saya punya banyak sahabat ya, salah satunya saya sebut saja misalnya namanya Pak Kolonel Sri Rahaja Chandra ya, Sri Rahaja, dan beliau langsung ternyata mengupas panjang, oh aduh masuk akal bahwa ternyata Profesor P itu memiliki keterkaitan khusus ya dengan ini, bahkan dia membuka gitu, bahkan sebenarnya saya nggak perlu jawab. Justru data-data intelijen, kemudian data-data dari Pak Bitor, itulah yang kemudian mengungkap bagaimana sepak terjang Profesor P ini di pasar pramuka ya pada tahun 97 sampai 2017 ya. Baik. Atau 2015, lebih dari dua. Karena Profesor P ini kemudian minta maaf loh ya, minta maaf ke saya gitu melalui WA lagi, dan dia mengakui punya kios di pasar pramuka. Pengetikan itu pada tahun 97, tapi dia hanya mengaku sampai dengan tahun 2002. Saya lagi-lagi senyum Mbak Diandra karena saya serahkan data-data itu kepada intelijen, dan ternyata intelijen mengatakan enggak mas, itu bohong gitu. Karena kemudian sudah ada orang-orang lapangan, dan saya juga sudah nemu kok orang-orang lapangan yang dulu bekas mereka para pekerja di pasar pramuka itu ya, nggak perlu saya sebutkan namanya ya, nanti itu akan muncul nama-namanya. Dia mengatakan Profesor P itu masih ada pasar pramuka aktif sampai dengan setidaknya 2015. Jadi kan ini kalau kita hubungkan, dia ingin melepaskan diri dari dugaan Pak Bitor Suryadi ketika itu dicetak di pasar pramuka. Jadi klik aja, dan saya kira lucu aja ya kalau kemudian tiba-tiba ada yang pansos, kali ini pansos ya. Pansos menggugat 6 orang, ya gimana Mbak? Bung Roy, banyak yang menganggap bahwa pernyataan Anda terkait dengan keterlibatan Paiman Raharjo ini dianggap pencemaran nama baik. Pak Paiman ini kan tidak menerima dituduhkan bahwa ia terlibat dengan keterlibatan terkait dengan ijazah atau dugaan ijazah palsu Jokowi. Anda siap tidak apabila nanti gugatan ini akan berlanjut lagi ke jalur pidananya? Mengingat saat ini Anda juga sudah menghadapi beberapa laporan. Silahkan saja buktikan kalau memang tuduhannya itu tidak benar. Ya. Karena semua ada lagi-lagi awal yang kemudian menunjukkan WA, memaksa saya, kemudian WA, kemudian mengintimidasi Profesor P itu, gitu loh. Jadi lucu dunianya balik ya. Ada yang palsu ngaku asli, ya. Ada yang sudah mengintimidasi duluan, kemudian malah nuduh saya mencemarkan nama baik. Kemudian kemarin ada juga seorang profesor, guru besar UGM yang berkata jujur, ya, tiba-tiba diintimidasi, mau dilaporkan, dan akhirnya beliau kemudian menarik ya. Tapi beliau itu tidak menarik faktanya. Beliau mengatakan ya itu kan sebenarnya hanya diskusi untuk internal. Artinya apa? Profesor Sofyan Effendi, ya ini sedikit aja yang kemarin, itu sebenarnya tidak menyatakan salah, intinya itu faktanya. Tapi kembali ke profesor ini, kita lihat saja lah nanti ya. Karena sebenarnya keterlibatan di pasar pramuka ya bukan hanya dia ya, tapi juga orang-orang yang ada di sana itu kan sudah banyak ya. Ya iNews kan juga sudah juga melakukan liputan dengan bagus di sana. TV sebelah juga bahkan sudah melakukan investigasi yang sangat dalam
dan mendapatkan banyak bukti di sana, ya gitu. Jadi biarkan saja lah. Kalau saya senyum saja, gitu. Ya banyak orang-orang yang pansos kayak gini tuh, ya kita biarkan saja. Baik. Tapi yang jelas sampai dengan hari ini saya belum terima kabar selain dari media. Ya, Baik. jadi di media memang sudah disebut ya, wah itu ada gugatan perdata Baik. gini. Saya dengan detik ini secara resmi, secara fisik, secara legal, ya hitam Baik, di atas terima putih kasih. saya belum menerima. Baik, terima Ya. kasih Bung Roy atas sudah bergabung dengan Newsroom malam hari ini. Terima Salam kasih, sehat Mbak selalu. Andrea. Ya. Mana yang gugat ke Melangkah muncul?